Silakan Bang Kumis. Ya masih awam Bang. Ya, Masih tanya aja Bang awam. kalau awam. Awam bertanya aja. Ya nggak ngerti Islam lah, nggak ada yang ditanya. Ya, kalau nggak ngerti ya tanya Kristen juga lah. Saya pendetawati juga. Saya bahkan lebih hebat daripada pendeta-pendeta Anda. Ya itu makanya saya naik Ya. untuk menambah wawasan. Ya, wawasan tentang Kristen juga bisa lah nanya-nanya ke saya. 6 tahun loh saya belajar kekristenan loh. Masa itu kalau SD udah lulus itu? Ya. Begini, kita Ya. kan misalnya kita ada dosa. Kalau dalam Islam itu bagaimana supaya kita bisa diampuni dosa kita begitu. Bertaubat dan beramal soleh, Pak. Bertobat dan beramal soleh. Ya. Ayatnya ada, Mbak. Oh, ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabarkan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga. Nah, karena Bapak bukan orang beriman, Bapak harus bertobat dulu. Begitu. Ya hampir sama dengan Kristen. Oh, enggak, salah. Kalau di Kristen itu tidak ada anjuran berbuat baik. Yang penting minum darah Yesus, percaya Yesus mati di tiang salib, menebus dosa, selesai, Anda masuk surga. Nah, itu Iya, ayatnya perasaan dari mana? sih. Ayatnya dari mana? Bukankah Paulus yang mengajar nih? Anda Kristen tapi nanya ayat ke saya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya karena Saya saya ada. Ya saya kasih data dulu lah. Kalau dari saya kan ada dalilnya juga, itu loh. Ikan barang ini saya kasih Anda data nih ya. Ya. Mari kita kasih Bapak ini tuntunan supaya ada 2 jalan yang akan diberikan malam ini. Jalan penuh kesesatan, jalan yang lurus atau jalan yang sesat. Bapak silakan pilih. Tadi jalan yang lurus telah saya sampaikan. Wabasyiril ladzina amanu, bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, jalan yang sesat adalah mempercayai Yesus mati di tiang salib menebus dosa Bapak, yang disampaikan oleh Farisi ahli Taurat yang mengajarkan agama baru, yang menyeberang lautan, kemudian menjelajah daratan dan menyebarkan agamanya, dan kemudian menjadikan orang yang seagama dengan dia lebih jahat daripada dia, yaitu Paulus. Iya, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya kan bagaimana kita menghapus dosa. Saya kan sudah jawab dalam Islam. Dalam Islam itu bertobat, beriman, dan beramal soleh. Bapak ngerti nggak sih? Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan? Saya kasih tahu, kalau di Kristen gimana? Dibaptis langsung OTW surga. Bapak kalau dibaptis dan bahkan menurut John Calvin ya, doktrin, dan itu Bapak kalau tanya kepada saya doktrin Kristen mana ayatnya? Ya, emang semua doktrin Kristen ada ayatnya? Ya, kita harus berdasarkan kitab suci, Mbak. Loh, masalahnya Kristen itu, kalau ditanya berdasarkan apa, bukan berdasarkan kitab suci. Pak, Bapak ini lagi ngomong sama saya loh, Pak. Iya. Saya justru selama ini berdiskusi dengan umat Kristen, membuktikan apakah mereka semua memiliki sisi Alkitabiah dalam menjelaskan. Jarang. Mereka doktrin, contoh Trinitas nggak ada Alkitabiah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang salam tadi, lanjut. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, doktrin Tritunggal itu tidak Alkitabiah. Dosa waris bukan produk Alkitabiah. Yesus mati menyelamatkan dosa manusia itu bukan Alkitabiah. Kalau Bapak tanya apakah iman Kristiani ada dasar Alkitabiahnya, ya nggak ada. Cuman dicocok-cocokkan menurut saya yang sudah 6 tahun berdiskusi dengan mereka. Kan selalu saya tanya ayatnya mana, lalu nggak dikasih. Ya kalau gimana sih, Pak? Ya kalau saya dalam menghapus dosa berdasarkan doa Bapa kami. Apa itu coba? Bapa kami yang ada di surga. Ya, coba yang ada di surga. Dulu. Ya. Dimuliakan namamu. Muliakan namamu. Jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Di mana di situ? Di mana di situ diajarkan? Karena kan diajarkan. Di mana? Pak, saya bertanya nih, ya saya tanya. Di mana di doa Bapak kami itu, Bapak itu diampuni dosa Bapak, di mana dikatakan?
Itu angan-angan dan cita-cita. Kelanjutannya Saya kan juga ada, tiap hari Bu. berdoa, ya Kan Allah belum ampunilah aku selesai. dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Itu Pak Dok, itu Iya, harapan kan Bapak. belum selesai Gimana sih? dibacakan. Nah, lanjutlah. Ampunilah kami yang bersalah kepada kami. Itu permohonan, Seperti kami Pak. pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi begitulah penembusan dosanya, Bu. Untuk menebus dosa. Halo? Kok penebusan Kalau dosa saya begitu? Itu mengampuni namanya orang yang berdoa, bersalah Pak. kepada kami. Pak, itu Iya, namanya ya berdoa. seperti itu. Iya. Loh, itu namanya berdoa, bukan penebusan Itu dosa. loh. Penebusan dosa itu dengan kematian manusia di tiang salib, itu menebus. Menebus dalam konteks imamat itu dengan Oh. membakar korban bakaran. Menebus dalam konteks Kristen menumbalkan anak manusia. Gitu. Kalau menebus dosa kami bertobat dan melaksanakan amal soleh. Contoh, barang siapa yang sholat Tidak atau ada, berwudu, Bu. maka Bakar-bakaran itu tidak ada. Loh, Bapak kitabnya Itu- apa sih, Pak? Itu tradisi Yahudi, Bu. Jangan disamakan. Lah, kan saya Kristen memang sekarang nggak bilang ada yang kalau bakar-bakaran begitu, Bapak ini Bu. lucu nih. Saya kan memang bilang kalau itu di perjanjian lama. Memang di perjanjian lama itu Iya, semua tidak makanya dilaksanakan orang Yahudi. dibedakan. Loh, Ya, ini makanya gimana kita saya harus- ini pemberi knowledge loh di sini. Bapak ini Iya. Bapak pikir saya ini budak Bapak mau sesuai yang Bapak mau. Saya menjawab memberikan informasi. Dalam konteks Ya, imamat maksud menebus saya dosa kalau- dengan mengorbankan Ya, kan hewan. saya Kalau orang Kristen mengorbankan Tuhan gitu loh. Kalau kami bertanggung jawab sendiri, gini Pak ya, ada 3 perbedaan nih. Cara bertanggung jawab, cara menghapus dosa dalam agama Yahudi, Islam dan Kristen. Kalau dalam agama Yahudi, mereka mengupayakan dengan perintah Tuhan mengorbankan harta benda mereka, diantaranya hewan ternak, tepung atau banyak lah macam-macam lah ya kan. Kalau di Islam kami menghapus dosa dengan bertanggung jawab sendiri. Dengan apa? Melaksanakan amalan soleh, mengganti amalan buruk itu dengan bertaubatan, didahului pertaubatan. Kalau orang Yahudi dan orang Islam menumbalkan harta benda mereka dan bertanggung jawab sendiri atas perbuatan mereka, di Kristen menumbalkan Tuhan dan tidak bertanggung jawab atas dosa sendiri. Kita berbeda memang. Iya Pak, ya Bu? Ya benar. Benar kan? Ya betul, orang Kristen diajarkan untuk tidak bertanggung jawab. Memang. Yang tidak bertanggung jawab sih Kristen, Yesus yang menanggung manusia atas dosa. Nah, berarti dosa ibu bukan ibu yang tanggung kan? Yesus menanggung manusia, Betul. menebus manusia dari dosa-dosanya. Nah betul kata saya, ibu tidak bertanggung jawab dengan dosa ibu. Diajarkan ibu untuk tidak bertanggung jawab. Karena yang menanggung Tuhan ibu. Kalau kami disuruh bertanggung jawab. Beda kita. Islam Memang dan beda, Kristen Bu. beda. Emang udah pasti beda, Hah? jadi sebetulnya nggak usah terlalu di itu ya. Loh. Apa namanya? Nggak Harus disampaikan perbedaan. perbedaan ini supaya kita punya identitas masing-masing, nggak nyama-nyamain. Saya nggak suka orang Kristennya nyama-nyamain dengan agama Islam. Kalau dalam agama Islam, Orang beda soalnya memang. ya nggak apa-apa. Memang Perbedaan ini kita sondingkan Bu untuk mencerdaskan anak bangsa Iya. ya. Kenapa harus marah gitu. kita? Kita Ini berbeda-beda sebetulnya aja, nggak apa-apa. Benar Pak. Berbeda bukan Memang harus bertengkar Bu ya. Berbeda Iya. bukan harus bertengkar ya. benar Pak. Memang Yesus yang menanggung dosa kita udah. Iya, betul ya teman-teman ya. Ibu ini mengakui bahwa kalau orang Islam diajarkan bertanggung jawab atas kesalahan sendiri, di Kristen tidak diajarkan bertanggung jawab, tapi melimpahkan kesalahan dan kejahatannya kepada Tuhannya. Ya, mereka yang Yesus berbuat dosa, menanggung, Tuhannya bukan yang menanggung. Yesus Gitu. menanggung dosa kita Iya. semua. Ya betul. Karena Tumbal memang, Yesus yang kita ditumbalkan. manusia kita tidak bisa mampu untuk menanggung dosa kita. Nah itu masing-masing. dia. Itu dia Karena lucunya kita- Tuhan Ibu. karena Dia yang memang ciptakan kita- Ibu, dia yang putuskan Ibu berdosa atau Sorry, tidak, ya, dia saya- yang membuat aturan saya supaya Ibu ngomong berdosa, terus, jadi tiba-tiba gua dia ngomong. membuat Ibu tidak mampu menanggung. Lucu. Iya, iya benar. Iya sesuai dengan apa yang dikatakan itu iman Ya. Ibu. Makanya kalau ibu masuk menyekolahkan anak ibu ke sekolah-sekolah orang Kristen termasuk agak ngeri juga ya. Bahwa diajarkan tidak bertanggung jawab sedari dini itu ternyata adalah doktrin umat Kristen. Kalau kami nggak boleh, kami harus mengajarkan anak kami bertanggung jawab. Anakku, Saya kamu gantian menjelaskan. lah. Oh ya udah Ibu yang jelasin dia kan saya dari tadi ngomong dengar. Ya. Kalau di Kristen ini orang Kristen tidak diajarkan bertanggung jawab. Karena mereka Emang ada itu di mana, berdosa, Bu? Tuhannya yang Kalau tanggung. bilang tidak bertanggung jawab. Soalnya saya nggak pernah lihat sih di Alkitab ada ayat
tidak bertanggung jawab. Ada nggak ya, Ibu tahu nggak ayatnya? Kalau Ibu bilang tidak bertanggung jawab, tadi kan Ibu... Kan Ibu yang bilang tadi ke saya, kami orang Kristen berdosa, kami nggak nanggung dosa kami tidak bertanggung jawab atas dosa kami, karena tanggung jawab atas dosa Ibu sudah ditanggung sama Yesus. Loh, yaudah saya tanya sama Ibu, ketika Ibu berdosa, Ibu menanggung nggak dosa-dosa Ibu itu? Bertanggung jawab nggak atas dosa Ibu? Yesus yang menanggung memang. Ya sudah, apa salah saya? Di mana saya salah ketika saya katakan bahwa dosa... Astagfirullah, kalau kita bicara, yaudah Ibu dulu deh, Ibu, ya saya diam ya Ibu. Ya, maksud saya tuh kata tanggung jawabnya jangan dipakai kata tanggung jawab gitu, karena nggak ada itunya, nggak ada di Alkitab, nggak disuruh kita tidak bertanggung jawab. Tapi memang Yesus yang menanggung dosa-dosa kita, itu aja sih Bu. Halusinasi. Yang saya Bu, itu bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Fandi nih, saya kasih contoh nih. Ini saya kasih contoh. Fandi Ahmad, kamu kemarin merampok. Nah, Fandi Ahmad harus dihukum. Itu namanya bertanggung jawab atau tidak, Fandi, kamu pas dihukum itu? Kita pakai bahasa Indonesia ya. Ulang. Fandi mencuri hari ini. Ibu coba, saya pakai bahasa Indonesia. Masa saya ajarin Ibu bahasa Indonesia di sini? Nggak etis rasanya ya. Mas, saya mau... Fandi, kamu mencuri hari ini. Besok kamu dihukum. Karena saya mamamu, saya hukum, saya tentil kamu tak. Dan kamu minta maaf, iya Bu, saya mencuri. Kamu bertanggung jawab nggak itu ketika saya hukum itu? Ya bertanggung jawab lah. Nah, tapi kalau di Kristen, ketika si Fandi mencuri, Fandi kamu mencuri. Iya, saya ditanggung sama Yesus dosa saya. Bertanggung jawab nggak si Fandi itu dengan dosanya? Saya bisa jelasin nggak Ibu? Silakan. Ibu mau nggak mendengar penjelasan saya? Mau, saya tutup mic ya, lanjut. Tapi Ya. sapa dulu nih, ada Kak Olan ini. Fandi silakan sapa dulu. Saya jelasin. Oh, siapa yang mau jelasin dulu? Saya ya. Lanjut. Tamu dulu. Atau lanjut dulu aja Bu Keki, lanjut. Gini, kan kekristenan itu Bu, ada yang namanya Kristen KTP dan ada yang Kristen udah lahir baru namanya. Ini kan lelucon sudah basi. Mungkin di Islam bilangnya hijrah ya. Mungkin ya, saya kurang tahu istilahnya. Tapi Kristen kan ada yang orang Kristen, yang sejak lahir orang tuanya Kristen, dia anak-anaknya otomatis Kristen. Di Kristen itu ada yang namanya lahir baru. Nah, pada saat seseorang lahir baru, artinya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan hidupnya pada Yesus, seharusnya sebagai ungkapan syukur kita bahwa Yesus sudah menanggung dosa kita, seharusnya kita tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Itu. Kalaupun kita melakukan kesalahan kita tetap minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita melakukan dosa ya, kita tetap minta ampun. Dan pada saat kita minta ampun, Yesus sudah memang mengampuni karena dia sudah menanggung dosa kita. Artinya tapi akibat dari dosa itu yang kita lakukan, kita akan menerima akibatnya di dunia ya Bu. Tapi keselamatan kita sudah ditanggung. Yesus sudah, pada saat Yesus disalib, Yesus sudah menanggung dosa kita dan kita sudah memiliki hidup yang kekal. Belajar logika, sadar, waras sedikit. Tapi pada saat kita di dunia, akibat dari dosa yang kita lakukan, kita akan menerima akibatnya. Misalnya, taruhlah yang tadi Ibu kasih contoh mencuri, pasti kita akan menerima akibatnya. Kita akan dihukum oleh orang-orang di sekitar kita, oke? Atau kita melakukan apa nih? Misalnya kita melakukan seks bebas, kita akan mengalami akibatnya. Akibatnya apa? Ya mungkin kita akan menghadapi penyakit misalnya, atau kita akan hamil di luar nikah. Itu dosa, akibat dari dosa yang kita lakukan. Itu sih Bu. Bu, saya nggak tahu ya, kenapa Ibu bisa berkesimpulan setiap orang yang menderita itu karena perbuatan jahatnya. Bisa nggak Ibu tunjukkan ke saya pernyataan Yesus bahwa setiap kesulitan di dunia itu karena hasil perbuatan dosa. Jadi jangan menambahkan sesuatu yang tidak ada. Dengan dosa aja sih Bu, yang hubungan dengan tadi dosa. Ibu ngomong saya diam loh, saya nggak ganggu-ganggu Ibu. Enggak, tadi cuma mau luruskan aja. Yang tadi kan Ibu kayaknya salah mengerti apa yang saya omong gitu. Tadi dalam hubungan dengan dia menderita, misalnya dia melakukan seks bebas, itu kan dosa yang dia lakukan. Banyak orang yang melakukan seks bebas justru hidupnya bahagia Bu. Saya akan tunjukkan nanti siapa contohnya. Batseba dengan Daud. Batseba dengan Daud itu melakukan seks bebas, ya. Dan dia bahagia, akhirnya mereka menjadi suami istri dan kemudian punya anak namanya Salomo.
dalam kitab Ibu. Bahkan pesundal yang bernama Rahab itu bahkan ketika bersundal menyelamatkan orang Israel justru diselamatkan Tuhan. Ini saya nggak ngerti doktrin Ibu ini sumbernya apa. Yang sebelum Ibu menjelaskan panjang kali lebar, lebar kali panjang, dalam dan sempit ya, lingkaran dan kotak-kotak, lebih baik saya bertanya satu saja pertanyaan. Pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab, tidak panjang kali lebar seperti yang Ibu jelaskan tadi. Pertanyaan saya adalah, ketika orang Kristen berbuat dosa, apakah kalian bertanggung jawab dengan dosa kalian? Jawab, setelah itu kita clear untuk tema satu ini. Jadi kita tidak kemana-mana. Silakan. Kalau kita berbuat dosa, kan sudah saya kasih tahu, Yesus menanggung dosa kita, keselamatan kita tidak hilang. Kan, Thank you. Tapi saya tetap harus mengakui dosa kita sebagai saya setuju apa yang saya lakukan itu salah di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni, yes, Tuhan sudah mengampuni. Tetapi saya harus juga sebagai ungkapan saya bahwa saya setuju bahwa apa yang saya lakukan itu salah, saya tetap harus bilang kepada Tuhan saya mohon ampun akan dosa penjelasan saya. Ibu yang panjang kali lebar dalam kali sempit itu. Yang tadi, Bu, tadi sebentar belum selesai ya. Saya mau ngasih tahu yang tadi Ibu bilang misalnya Daud. Memang Daud Ya, terima kasih. Penjelasan Ibu yang panjang kali lebar dalam kali sempit lingkaran kali segitiga itu telah saya terima bahwa Ibu tidak bertanggung jawab dengan dosa-dosa Ibu. Clear? Kami umat Islam diajarkan bertanggung jawab. Ada namanya kafarat, ada namanya hukuman dosa, ada yaumil hisab. Cara kami untuk melepaskan diri dari kesalahan kami itu bertanggung jawab, perbaiki diri, bertobat, laksanakan amalan soleh. Tidak menumbalkan kesalahan kami kepada makhluk manapun, apalagi kepada Tuhan. Kami nggak bawa-bawa Tuhan ketika saya salah. Saya misalkannya mencaci Kak Olan, saya bilang Kak Olan jelek, padahal dia cantik kayak artis Korea kan. Maka saya berdosa karena menghina ciptaan Allah. Maka nanti hukumannya adalah saya berdosa. Tapi kalau saya bisa menebusnya dengan cara apa? Saya datangi Kak Olan. Kak Olan yang cantik, mirip artis Korea. Maafkan saya mencaci Kak Olan karena saya marah. Kalau Kak Olan mengampuni, maka saya terampuni dosa saya. Sama seperti yang Yesus ajarkan. Barang siapa yang menyatakan dosa orang lain itu tidak ada, maka dia akan tidak ada dosanya. Kami bertanggung jawab, diajarkan kami untuk merubah diri kami menjadi lebih baik. Tadinya saya maki-maki Kak Olan. Dasar Kak Olan jelek, padahal dia cantik, mirip artis Korea. Akhirnya apa yang terjadi? Saya menyakiti hati orang yang diciptakan oleh Allah dengan kecantikan yang hakiki, luar biasa, ya kan? Saya hina dia. Saya berdosa melakukan hal itu. Maka untuk menebus kesalahan saya bertanggung jawab. Bagaimana cara bertanggung jawabnya? Saya datangi rumahnya, saya chat dia, saya WA dia, Assalamualaikum atau selamat malam atau shalom, Kak Olan cantik, maaf ya, saya salah ya Olan. Olan sebenarnya cantik, tapi karena saya sakit hati. Kalau Olan seandainya memaafkan, maka Olan dapat pahala. Kalau Olan tidak memaafkan, dia berdosa. Jadi begitu dalam Islam diajarkan saling bertanggung jawab menjadi umat yang jauh lebih baik lagi. Dan apakah pada saat Iya ada tunggu apa? Ya Olan. Nggak usah kau bawa aku. Iya maaf ya. Maaf lah, kan namanya aku kadang-kadang kayak gitu. Saking rindunya aku. Lanjut Bu Keke. Kalau rindu kan nggak apa-apa. Sorry ya, saya rindu kan tak bersyarat. Ya. Ya kan, nggak apa-apa Bu Keke. Tadi kan kata Ibu, udah itu kita harus bertanggung jawab ya atas apa yang kita lakukan gitu kan. Berarti istilahnya keselamatan itu berarti nggak ada jaminan untuk selamat dong Ibu, karena kan udah pasti dosa itu manusia itu kan naturnya memang sudah berdosa ya. Dan Ibu saya tanya sebentar. Ibu mau saya tanya, Ibu mau merasa selamat atau selamat betulan? Selamat betulan dong. Oke. Mau dijamin selamat atau selamat betulan? Sudah ada jaminan di kami. Oke, yaudah. Saya jamin Ibu masuk surga asal Ibu menyembah saya, mau nggak? Ya Ibu, kalau Ibu bukan Tuhan ya saya nggak akan menyembah. Kenapa Ibu nggak mau terima? Kalau sekedar jaminan saya juga bisa jamin Ibu masuk surga. Bu, kalau klaim jaminan kamu pasti masuk surga sih, caleg juga bisa ngelakuin itu Bu. Jangankan caleg Bu, ya mohon maaf, iblis juga bisa menjamin manusia masuk surga loh Bu. Bahkan iblis mengatakan segala kuasa akan kuberikan kepadamu asal kau mau menyembah aku.
Itu kepada Ya. Yesus dia katakan loh. Saya Nah, jelasin ya. masalahnya di sini, sebentar dulu. Jadi kalau sekedar jaminan dari entitas yang bukan Tuhan, kami nggak butuh umat Islam. Yang kami butuhkan adalah apa yang disampaikan itu betul-betul masuk akal, tidak bertentangan dengan hati nurani. Contoh, ketika Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, barang siapa yang beriman, syarat harusnya mutlak beriman. Kenapa? Kalau kita tidak beriman kepada satu agama, kita tidak tahu bagaimana cara beramal soleh. Yang kedua baru beramal soleh. Lalu beramal soleh bisa nggak tanpa beriman? Nggak bisa. Karena kalau kita beramal soleh tanpa beriman, dari mana kita tahu kalau itu beramal soleh? Jadi keduanya harus jalan. Nah, ternyata ajaran ini juga diajarkan oleh Yesus melalui saudaranya Yakobus. Iman tanpa perbuatan mati. Makanya saya katakan, kami umat Islam ini, jangan kalian tuduh kami mengingkari Yesus. Kami justru bisa menunjukkan bahwa kami yang mengikuti ajaran Yesus. Yesus mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan mati. Dan Anda tahu tidak? Sebentar, saya kasih ilmu buat Anda. Ini ilmu pengetahuan nih. Orang-orang gereja Protestan dari kalangan bapak-bapak gerejanya, yaitu dari tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther, John Calvin, kemudian ada Zwingli. Itu adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Luther itu meragukan surat Yakobus. Karena bagi Luther bukan amal yang menyelamatkan, tapi iman yang menyelamatkan. Nah, sementara Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Bagaimana Islam mengajarkan bahwa iman dan amalan soleh itu sejalan. Kau beriman tak beramal, kau dusta. Kau beramal tak beriman, itu namanya kau jahil. Ya, jadi dalam Islam ini sesuai dengan ajaran Yakobus. Nah, itu namanya bertanggung jawab. Itu namanya bertanggung jawab. Fandi berdosa, dia akan mendapatkan hukuman. Lalu dia bertobat, maka hak prerogatif ada pada Allah. Nah, apakah nanti Fandi diampuni dosanya dengan menjalani kafarat? Apa contoh kafaratnya? Sakit dia, atau batuk pilek dia, dan dia tidak marah dengan hal itu, atau ketusuk jarum dia, atau dia berwudu kemudian, atau sholat dia kemudian, banyak melaksanakan amal soleh, bersedekah kemudian. Dengan cara itu kan nanti dosanya tertebus, itu bentuk tanggung jawab. Tapi tiba-tiba kita berdosa, hanya sekedar percaya, tiba-tiba masuk surga, ini namanya tidak bertanggung jawab, Bunda. Silakan Bunda Keke, Bu Keke silakan. Oh, oke. Udah ya Bu? Udah selesai ya Bu bicaranya? Saya ya? Nah, tadi apa tuh saya mau ngomong ya? Jadi lupa. Tadi apa sih Bu? Jadi lupa saya. Iya kan kita cuma membahas gini loh Bu. Yang kita sedang perdebatkan ini apakah Ibu mengakui konsisten dengan yang Ibu sampaikan? Ya. Bu, tentang jaminan ya. Ibu kan tadi bilang saya nggak, walaupun jaminan semua orang bisa menjaminkan gitu kan. Yes. Nah, betul. Kenapa saya mau menyembah Yesus? Karena dia menjamin keselamatan. Karena apa Bu? Yesus itu sudah membuktikan bahwa memang dia Tuhan. Pertama. Ya. Pertama coba. ya. Pertama ada tanggung jawab Ibu ada dua. Pertama, tunjukkan Yesus menjamin Ibu masuk surga. Kedua, buktikan kalau dia Tuhan. Dua ya, silakan. 5 menit untuk Ibu waktu, saya diam. Nah, pertama kan Yesus mati, itu di dalam firman Tuhan kita ya. Yesus mati, setelah mati dia kan bangkit. Setelah bangkit, dia naik ke surga. Dan dia mengatakan akan datang kembali yang kedua kali untuk menghakimi. Itu tuh berarti saya percaya bahwa Yesus Tuhan. Ya. Terus tadi apalagi ya tadi ya? Dengan yang peristiwa itu aja Yesus sudah disaksikan oleh banyak orang pada saat dia disalib. Dia bangkit, dia disaksikan juga oleh banyak orang dan juga pada saat dia naik ke surga. Dan itu sudah bagi saya tuh ya, saya percaya bahwa dia adalah Tuhan. Sehingga makanya dan apalagi Yesus mengatakan aku memberikan hidup yang kekal gitu kan. Dan itu membuat saya juga yakin percaya bahwa saya sudah diberikan keselamatan oleh Yesus. Kampret. Itu Bu. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, tunggu sebentar ya, saya ambil dulu kitabnya. Kitab. Yohanes 3 ayat 16.
Yesus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Udah itu aja, Bu. Coba Kalau ulangi, Bu. banyak- Sekali lagi Ibu ulangi. Supaya Karena orang yang begitu- percaya kepadanya tidak akan binasa. Ya, Saya tanya sama Ibu, melainkan Ibu beroleh percaya hidup kepada Yesus? Ibu Ya, percaya kepada Yesus? Percaya Ya. sebagai apa? sebagai Tuhan. Coba tunjukkan dia mengatakan percayalah kepadaku sebagai Tuhan. Dalam kitab Ibu dikatakan, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapa. Tunjukkan kepada saya, di mana Bapa memerintahkan menyembah Yesus? Kan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Sama, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu Yesus ngomong. Tapi saya Maksudnya mesti- Bapak bersembunyi Ayatnya. di dalam kedagingan Yesus dan Yesus bersembunyi dalam Bapak, atau gimana? Saya nggak ngerti nih. Aku dan Bapak satu apa? Silakan, saya nggak ngerti, saya nggak paham satu apa. Yang satu itu, contoh, Uniriva itu cuma satu. disclaimer dulu ya ke Ibu ya. Saya mau disclaimer Ya. dulu ya. Saya ini bukan orang teologi ya. Oke. Nah, Saya ini juga bukan pendeta. Bu, Tapi yang saya hati-hati imani di aja, hadapan karena saya, Bu. Maaf, saya bukan sombong nih. Saya sudah 6 tahun diskusi lintas agama. Saya mempelajari skema teologi, Bu. Ibu bicara Ya, tentang Trinitas nanti, Ibu bisa ketahuan kalau Ibu ini bidat atau enggak. Kenapa? Ya, Rata-rata umat Kristen yang berusaha menjelaskan Trinitas itu akan gagal total. Karena bapak-bapak gereja mengatakan Trinitas itu misteri, padahal dia konsep produk pikir manusia, tapi nggak bisa dipahami dengan akal. Jadi kalau Ibu bicara tentang Yesus dan Bapa satu, Ibu baca dalam kitab Ibu. Yesus juga pernah berdoa, ya Bapak, jadikanlah mereka satu, seperti engkau dan aku satu. Apakah Yesus meminta murid-muridnya supaya jadi Tuhan juga? Ya, Yesus juga berkata, ya Bapa, jadikanlah, Ibu baca kitab ini. Mereka satu. Apa Ibu bilang mereka tuh semuanya sama, menyatu gitu, dempet. Yohanes pasal 17 nomor 11. Jadi, dan aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Dempet mereka. Apakah Petrus dan Lukas adalah apakah Petrus dan Yohanes satu? Apakah Yohanes dan Petrus itu satu entitas? Jadi kalau Ibu bicara bahwa Yesus berkata, aku dan Bapa satu, saya paham maknanya. Apa maknanya? Maknanya adalah satu dalam pengajaran. Apa yang diajarkan Bapa, itu yang disampaikan kepada Yesus, yang diajarkan kepada umat Kristen. Harusnya umat Kristen, apa yang dijalankan sama persis seperti yang dijalankan oleh Yesus. Saya akan Karena di situ dikatakan. Coba saya tanya sama Ibu. Jadikan saya akan nunjukin mereka. ya, ayatnya ya Ibu ya. Mau nggak Ibu saya tunjukin ayatnya? Nggak, Ya. kita bahas satu-satu, Bu. Ayat itu gini, Bu ya. Ayat Kalau tadi diskusi Ibu itu, minta kalau untuk- sedang dibahas, ya, jangan dibuang ayat ke belakang, ambil ayat baru, biar kita nggak Sama lompat-lompat. Ibu juga gitu. Tadi copot-copot ayat soalnya. Loh. Oke? Ibu comot ayat, nggak masalah. Giliran saya menunjukkan bahwa Yesus juga pernah meminta mereka jadikan satu, sama seperti kita. Yesus bilang apa? Aku, Iya, engkau, dan Yesus- aku satu, Bab. Bu, coba dengarkan premis saya dulu. Baru Ibu tanggapi. Ibu kan bilang begini, Yesus berkata, Bapa dan aku satu. Enggak kan Ibu bawa ayat itu. Bapa dan aku satu, saya tanya satu apa? Saya tidak mendapatkan kejelasan dari Ibu satu apa. Ibu bilang saya bukan ahli teologi. Nah, lalu saya jelaskan, Yesus juga pernah berdoa untuk menjadikan muridnya satu sama seperti dia dan Bapa. Kalau konsekuensinya Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, itu maksudnya satu, maka si mereka ini juga satu. Si Petrus adalah si Yohanes adalah si Matius. Apakah seperti itu cara memahaminya? Oh tidak, kalau Yohanes 17 itu bukan begitu, maksudnya satunya satu dalam tujuan. Kalau aku dan Bapa satu, maksudnya satu dalam ketiplek, satu ya satu biji. Sementara Yesus berkata, jadikan supaya mereka satu seperti kita. Gitu. Mana yang betul ini? Nah, Ibu baca lagi di Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Lari ke Yohanes. Oke lah, gak apa-apa saya ikuti larian Ibu. Ibu narik saya ikut saya. Yohanes 14
Yohanes 14 ayat 6. Saya mau tanya sama mu. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, Keke, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Pertanyaan saya, Keke, apakah yang dilihat oleh Filipus adalah Bapa? Kan ya Yesus bilang di situ, jika kamu mengenal aku, berarti istilahnya Yesus mengasih tahu ke Filipus, jika Filipus kamu mengenal Yesus, aku itu Yesus kan, pasti kamu juga mengenal Bapa. Berarti kan Bapaknya Yesus itu ya sama Bapa itu dia juga satu gitu. Bunda Keke Sekarang yang cantik kamu mengenal sekecamatan, dengarkan saya. Bunda Keke yang cantik sekecamatan. Pertanyaannya bukan itu. Apakah ketika Filipus melihat Yesus, maka yang di hadapan Filipus itu adalah Bapa? Pada saat Filipus itu ngelihat Yesus, itu adalah Yesus karena kan Yesus manusia, dia berinkarnasi jadi manusia. Berarti bukan Bapa ya. Nah, ketika Bunda Keke mengatakan, ya, barang siapa yang mengenal aku maka mengenal Bapa, Bunda Keke, tidak mungkin Bani Israel mengenal Tuhan mereka kalau mereka tidak kenalan dulu dengan Musa, kecuali mereka nabi. Tidak mungkin pengikutnya Abraham bisa kenal dengan Tuhannya Abraham kecuali melalui Abraham. Tidak mungkin kami umat Islam kenal Allah tanpa melalui Muhammad ibnu Abdullah. Para nabi adalah jalan menuju Tuhan, bukan tujuan. Yesus jalan keselamatan, betul. Dia adalah kebenaran, betul. Masalahnya kalau dia katakan tidak ada yang pernah menuju Bapa kecuali melalui aku, mohon maaf, tidak betul. Kenapa? Henok dan Elia sudah pernah ketemu Bapa sebelum Yesus lahir ke dunia. Tapi kalau seandainya kita memahami ini, melepaskan Yesus dari tuduhan berdusta, bahwa tidak ada satupun manusia yang selamat kalau tidak mengakui dia sebagai Mesias, saya sepakat. Bahkan kami umat Islam tidak beriman kalau kami tidak mengakui bahwa Isa Al-Masih putra Maryam adalah Rasul Allah. Oke Justus, apa yang kamu tahu tentang ketuhanan sebelum Bu Pendeta mencubit kamu karena mungkin kamu nanti sesat dan bidat? Silakan Justus. Widih. Nih, saya mau tanya nih, Mbak. Mau belajar ke Uni. Mbak Umi ya. Oh, kirain mau ngajarin Uni, tahu. Uni mau belajar sama Bu STH ini. Yaudahlah, kamu mau belajar apa? Saya nih. Nih, enggak, bentar dulu. Oh iya. Saya mau tanya nih, Ibu percaya pada zaman dunia diciptakan itu karena firman? Enggak, saya percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya dengan kalimat, kata, kun. Firman itu bukan bahasa Al-Quran, tapi bahasa Persia, artinya kata-kata. Sementara kun bukan kata-kata, tapi kata. Ya, semua yang diciptakan berkata kun, berarti yang diciptakan itu aja. Duh, gimana sih? Kalau saya bilang gini ya, jadilah parfum, jadi. Jadilah skincare, jadi. Jadilah hand body, jadi. Bukan berarti saya hanya menciptakan parfum aja. Logikanya, udah, anakku ya, kamu kan Kristen. Sebelum belajar tentang diskusi lintas agama, belajar bahasa Indonesia sama belajar logika dulu ya. Ya, kamu kan, menyimpulkan Ibu, ketika Allah saya menciptakan segala sesuatu dengan kata, lalu kamu bilang yang diciptakan sama. Ini apa? Sedangkan Tuhan dalam perjanjian lama saja berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Berfirmanlah Tuhan, dia berfirman loh. Nah, firman dalam bahasa Persia dari kata farman artinya adalah perkataan atau dekret. Itu bohong. Kenapa? Kalau dekret atau keputusan, maka dia harus berkata sirabaraba simalakama salah katakanlah masakala jebalap teng. Jadi, karena panjang kata-katanya. Karena firman itu adalah keputusan. Dengan ini aku menjadikan sebuah batu, kemudian batu itu haruslah berbentuk seperti ini. Ini namanya dekret, itu firman. Firman itu bukan kata, firman itu kata-kata. Karena firman aslinya artinya adalah dekret dan keputusan. Mana ada keputusan hanya menggunakan satu kata. Kata itu contoh kata, ayam, kata, aku, kata, kun, kata. Itu loh. Gara-gara kamu malu Ibu Pendeta. Itu kan saya udah duga. Gara-gara kamu yang
Konklusinya, Gabrul, Bu Pendeta lari. Karena mungkin malu punya jemaat kayak kamu, adekku. Makanya tadi saya sudah bilang, mending Ibu Pendeta yang jelasin. Saya yang Islam aja malu, apalagi Karena Bu Pendeta. Coba, jelasinnya masa nggak ketika lurus. saya jelaskan ketika Allah menciptakan segala sesuatu dengan kata kun, lalu kamu bilang konklusinya, berarti semua diciptakan sama. Kan lucu sekali ini adendaku. Ya kan kamu harus Belajar bahasa jelasinnya Indonesia. tuh. Lah, kok bahasa Indonesia disuruh aku belajar? Ketika Allah menciptakan, Allah mau ini contoh, Allah mau menciptakan manusia. Jadilah, jadi kata Allah. Jadi, Allah ingin menciptakan langit. Jadi, Allah hanya tinggal berkata, jadi. Allah hanya tinggal Ya, berarti berkata, lebih dari bukan satu berkata-kata kata. loh. Berarti lebih dari satu kata. Berarti Allah lebih dari hanya satu kata. berkata. Kamu ngerti nggak? Allah hanya berkata. Kun. Nggak ada kun blalalala sirabarabala semara kata teng wah nggak ada gitu. Kamu aja membedakan antara kata dan kata-kata aja kamu nggak bisa loh, brother, ya Allah. Antaslah kalian sesat. Membedakan antara kalimat dengan kata. Oke, kalimat itu bahasa Arab. Kalimat itu artinya sebenarnya kata. Dalam kaidah bahasa Indonesia, kalimat menjadi kumpulan kata. Kata-kata dan kata saja kamu tidak paham. Ketika Tuhanmu itu menciptakan, dia itu berfirmanlah Tuhan, itu bukan dia yang berkata, tapi diceritakan oleh penulis kitabmu bahwa Tuhan itu berfirman ketika menciptakan. Kalau kita gunakan arti dari berfirman, firman itu dekret. Maka harusnya Tuhanmu itu ketika menciptakan, dia membuat dekret dulu. Dengan ini saya ciptakan sebuah bentuk bumi dengan bentuk bulat yang tidak segitiga, kemudian melayang-layang di atas air. Nah, itu namanya keputusan dekret. Kamu tahu nggak arti dekret? Mandat. Ngerti nggak dekret? Jadi kalau kamu bilang Tuhan mau berfirman, entar dulu inilah. Umurnya dia umur berapa? Oh ya, umur berapa Yustus anak Yesus? Ya, umur Yustus umur 25 berapa? aja. Oh ya, lanjut 25 lanjut. aja. Oh, udah dewasa. Jadi kalau di dalam kitab kamu, mari kita lihat ayatnya ya. Berfirmanlah Allah. Nih, berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Ini nggak tepat sesuai dengan definisi. Nih, kamu perhatikan. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Kamu tahu nggak arti firman? Firman itu dekret. Dekret itu apa? Keputusan. Ya. Jadilah terang. Kun. Dalam Al-Quran, itu tepat sesuai dengan apa yang Allah katakan. Kun, jadilah. Satu kata. Satu kata. Kun. Jadi. Dalam kitabmu, Tuhan juga berfirman, jadilah. Penulis kitabmu mengatakan bahwa dia berfirman. Tidak tepat. Kenapa? Firman artinya adalah dekret. Belajar bahasa Indonesia. Asal kata firman dari kata farman bahasa Persia. Belajar. Bagaimana kamu mau pintar kalau kamu nggak belajar? Coba, masa saya lebih pintar tentang Bible-mu daripada kamu? Belajar, apa arti firman? Kamu lihat di kamus alkitabsabda.org. Semua istilah-istilah kalian itu ada di situ. Firmankah, apakah, gitu. Biar kamu pinter. Ya. Silakan, ini ada Yustus, kamu mau bertanya tentang Islam, mending kamu tanya tentang Islam aja. Kalau enggak kamu tanya Kristen juga nggak apa-apa. Kalau enggak kita kasih ke Joseph. Oke, boleh lah. Ya. Apa yang mau kamu tanya? Banyak sih temanku Islam nih. Mereka bilang Ya. Di surga bisa menikah. Apa itu benar? Ya, kami tidak gini ya. Dalam Islam di dunia Allah membenci perceraian walaupun boleh dengan situasi dan kondisi yang sangat jelas. Kami tidak diceraikan sampai akhirat. Ya, tidak ada. Kalau kami di dunia suami istri meninggal dalam keadaan suami istri, kami masih menjadi suami istri dan menikmati status pernikahan di surga nanti. Nggak ada ceritanya di dunia nggak boleh cerai, tiba-tiba nanti di surga dicerai. Nggak ada lagi status suami istri, bahkan berkelamin pun enggak. Kan lucu. Ya, jadi begitu. Boleh Di surganya nggak, Bu? umat Saya Islam, kami akan berbahagia dengan orang yang kami cintai. Karena dalam Islam,
Orang yang di surga itu berkumpul dengan orang yang dicintainya. Kau cintai ibumu, kau bersama dengan ibumu. Kau cintai suamimu, kau bersama dengan suamimu. Kau cintai anakmu, kau bersama dengan anakmu. Kau cintai sahabat karibmu, kau bersama dengan mereka. Kau cintai nabimu, kau bersama dengan mereka. Siapa yang kau cintai, kau berkumpul dengan mereka di surga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dilanjut pertanyaannya. Temanku juga bilang kalau di sana di surga itu menurut dia orang Islam, dia bilang bisa memecah perawan. Betul? Ya, karena tidak ada yang bolong. Tidak ada perempuan surga yang sudah tak perawan di surga kami. Enggak tahu saya kalau ada surga di mana perempuannya udah nggak perawan lagi ya. Saya tidak tahu ada surga. Kamu kan bertanya, saya kan menjawab. Di surganya umat Islam, wanita-wanita surga Islam itu suci, virgin, bukan bolong, bukan lubang dalam. Ya, mohon maaf nih. Tidak ada ketika masuk surga Islam tiba-tiba kau udah kebobolan. Tidak ada ketika kau masuk surganya Islam kau masih kayak beranak 5 gitu. Nggak ada. Setiap ketika kami dibangkitkan, jadi gini, tidak ada di dalam surganya umat Islam nenek-nenek. Karena ketika saya meninggal, seandainya wafat saya umur 70 tahun, ketika saya sudah nenek-nenek, saya bangkit itu bukan wajah nenek-nenek. Tapi dikatakan dalam surganya umat Islam, umur kami akan dijadikan sama 30-an tahun. Cantik-cantiknya, lagi cantik-cantiknya. Dan kami akan bersama dengan orang yang kami cintai. Kami tidak bercerai dengan suami kami. Suami tidak bercerai dengan istrinya. Dan apa yang kami lakukan? Tentu kami menikmati pernikahan. Masa kami main kitik-kitikan kuping? Di surga kami diizinkan menikmati tubuh suami kami. Suami menikmati tubuh istri. Tiba-tiba di dunia. Tiba-tiba diputus. Diputus hal tersebut. Apa menurutmu tiba-tiba orang di surga nggak punya kelamin lagi? Atau di surgamu laki-laki dan perempuan nggak punya kelamin lagi nih? Saya nggak tahu. Kalau kami dibangkitkan setubuh utuh. Tidak ada kekurangan kecuali ya. Orang-orang beriman dibangkitkan setubuh utuh. Bahkan diperbaiki bentuk dengan sebentuk-bentuk yang indah, kecuali dia memiliki amalan yang membuat dia berbentuk hewan, binatang wajahnya. Kenapa? Contoh, umat Islam yang senang meminta-minta padahal badannya sehat, nanti dia dibangkitkan dengan wajah tanpa daging. Seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu lalu tidak adil kepada suami istrinya, maka dia akan bahunya akan tempang, cacat, dia dibangkitkan nanti. Begitu juga dengan seorang tua. Orang tua kalau punya anak 2, lalu dia lebih mencintai anaknya yang 1, dia akan dibangkitkan dengan keadaan pincang kakinya nanti. Itu seperti itu disampaikan oleh Nabi kami. Makanya kami berhati-hati. Apa yang kami lakukan di dunia ini, nanti kami akan dibangkitkan seperti itu di yaumil hisab. Nah, masalahnya itu adalah bentuk keadilan Allah. Nah, dan ingat, tidak ada satupun manusia yang dibangkitkan yang nggak punya kelamin. Kelaminnya tetap ada. Ya, masalahnya pertanyaannya kelaminnya buat apa? Masa buat kencing? Masa di surga ada kencing? Nggak ada. Lalu kalau seandainya Tuhan menciptakan kelamin, lalu untuk apa kelamin tersebut? Mohon maaf nih ya, Henok Elia naik ke surga bawa kelamin nggak? Kecuali ditinggal di dunia. Menciut dia kan, menghilang dia, nggak ada sama sekali. Kayak boneka. Oke Bu, saya boleh lanjut? Silakan. Tapi kata temanku orang Islam juga nih, saya di Samarinda nih, saya sama-sama teman saya orang Islam juga. Dia tanya saya bilang begini, agama saya boleh bersetubuh di surga. Terus dia bilang kayak gini, masa surga dikotori? Maaf ya Bu, ini dari Coba saya tanya, nggak apa-apa. Saya bertanya sama kamu, apakah berhubungan badan itu adalah perbuatan keji? Menurut Ibu? Ya enggak lah, kalau perbuatan keji maka kamu hasil kekejian kan? Bagaimana mungkin hubungan suami istri dikatakan keji? Justru hubungan suami istri itu adalah hubungan kelamin yang dihalalkan oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah, karena Allah yang menciptakan kelamin itu dengan fungsi-fungsinya. Kalau seandainya berhubungan badan itu adalah peristiwa kotor dan keji, kamu akui kalau kamu hasil dari kekejian. Bukankah Tuhan dalam perjanjian lama memerintahkan beranak cucu lah? Emang beranak cucu pakai apa? Sentuhan kulit. Beranak cucu itu adanya hubungan kelamin. Kalau itu perbuatan keji, kenapa Tuhan perjanjian lama menyuruh? Jadi lucu konsepsi kalian terkait. Saya bingung ya. Tunggu.
Saya tidak habis pikir kalian sampai berpikir bahwa hubungan suami istri itu adalah peristiwa keji. Padahal dalam Islam ada hubungan kelamin yang zina, ada hubungan kelamin yang non zina. Yang non zina adalah adanya ikatan pernikahan dengan ijab dan qabul yang disahkan oleh negara dan juga agama. Maka itu adalah halal. Itu bahkan perbuatan ibadah. Kenapa? Menghasilkan keturunan kalau di bumi. Kalau di surga apa? Melayani orang-orang yang dicintai. Saya melayani abang saya nanti di surga. Kecuali abang saya nggak punya kelamin, saya juga nggak punya kelamin. Kita cuma tatap-tatapan mata, senggol-senggolan badan nanti abang. Karena udah nggak punya kelamin di surga. Lah kalau kelaminnya nanti ada di surga, tubuhnya seutuh daging begini, cuma tatap-tatapan dengan abang saya yang ganteng, rugi saya. Orang dia ganteng, saya juga cantik. Di dunia kami, taruhlah saya menikah dengan dia hanya 20 tahun. Hanya 20 tahun kami menikmati mahligai rumah tangga. Ketika kami hadir di surga, dia dengan tubuh indahnya, saya dengan tubuh indah saya. Apakah iya saya dan dia hanya tatap-tatapan mata saja? Enggak mungkin. Enggak mungkin, apalagi orang yang aku cintai. Kalau aku mencintai dia dan dia hadir dalam bentuk yang seganteng-gantengnya, jangankan aku, si Darni sama si enggak nanti marah Kak Ola nanti mau saya. Jangankan aku lah ya. Jangankan aku lah. Setiap perempuan manapun ketika bertemu dengan orang yang dicintainya dalam rupa yang seindah-indahnya, kalau nggak dikejarnya, ambil kupingku sebelah. Nggak akan dia tatap-tatapan aja. Ih, abang ganteng. Aku senggol aja sedikit, bang. Hei, realistis. Ya, kami ketika dibangkitkan, itu tidak dihilangkan ingatan, tidak dihilangkan keinginan, tidak dihilangkan nafsu. Bukan berarti nafsu, ada nafsu itu cenderung kepada kejahatan. Itu yang tidak ada lagi. Kenapa? Karena orang-orang ahli surga itu sudah terbiasa menahan hawa nafsu yang menjerumuskan mereka ke dalam lembah maksiat. Contoh, orang yang masuk surga itu orang yang menahan dirinya dari berbuat zina. Orang yang masuk surga itu orang yang terbiasa berpuasa, menahan dirinya dari makanan-makan yang enak. Bukan orang yang geragapan, tengok makanan makan, semua itu meja kalau seandainya bernapas ditelan sama dia, orang itu nggak layak masuk surga. Orang-orang seperti ini, orang yang sudah terbiasa menahan hawa nafsunya, maka kemudian dibangkitkan oleh Allah, diberikan kenikmatan. Justru orang seperti ini yang dinanti-nanti olehnya kenikmatan yang utama yang dia kejar adalah bertemu dengan Allah, bukan membayangkan skidi papap hoba-hoba on the sky. Kenapa? Karena nanti kekal hidup sepanjang zaman, kekal selama-lamanya. Apa iya nanti kekal cuman duduk berdiri gini aja nanti seumur hidup di surga gitu? Enggak. Ada aktivitas di surga nanti. Bersenang-senang dengan suami, bersenang-senang dengan anak, bersenang-senang dengan sahabat, bersenang-senang melihat bagaimana Rasul dan Nabi nanti berkenalan dengan para sahabat Rasulullah, orang-orang terdahulu. Begitu. Enak aja kekal tuh cuman berdiri aja tatap-tatapan gini. Nyanyi-nyanyi lagi. Bosan lah. Itu bukan surga, itu namanya penjara. Coba kau masuk penjara. Coba kau ada di penjara, ya. Kau diam dulu di penjara itu, ya masuk. Penjara itu tempat hukuman loh. Bahkan surganya kalian itu lebih enak penjara, masih ada makanan. Surga kalian nggak ada makanan, nggak ada apa-apa, nggak ada kelamin, tubuh kalian adalah roh. Nah, apa yang kalian rasain di situ? Nyanyi aja sepanjang masa. Saya bingung. Kalau di surganya umat Islam itu penuh kenikmatan, bukan penuh kebosanan. Begitu ya, Dek? Menurut kamu nanti di surganya kamu itu bangkit sebadan utuh atau jadi roh? Kalau misalnya saya udah mati, saya bisa menjelaskan. Goblok. Ya kalau gitu berarti kamu nggak ngerti bagaimana konsep dalam agamamu. Kalau gitu mohon maaf nih ya, percuma saya menjelaskan panjang kali lebar kalau tidak ada perbandingan. Kenapa? Karena ketika kamu bertanya tentang surga umat Islam, kamu seolah-olah memiliki stigma yang buruk terkait surganya umat Islam. Sementara kamu tidak bisa menjelaskan surgamu. Jadi saya pikir mending kamu belajar dulu. The religion of Jesus was Islam.
Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.